Monggo. Oke, ini ada kedatangan Supra 125. Keluhannya itu ketika pas jalan bensin itu ngucur kayak gini ya, nggak berhenti. Ini padahal mesin dalam kondisi mati ya. Mesin dalam kondisi mati harusnya untuk di sistem pengeluaran bahan bakar itu harusnya mati. Berarti ini untuk keran otomatisnya itu sudah rusak ya. Kalau sudah kondisinya seperti ini, nah, ini bensinnya keluar terus, katanya habis isi bensin banyak ya, nyampe 2 liter. Lo senggalan saya pakai ini jalan pandang Selasa. Utang ya. Sampai kosong seperti ini, udah habis, berarti tinggal bongkar saja. Nanti untuk tangki dibersihkan semua, filter bensinnya ganti, sama apa yang otomatis kerannya juga ganti ya. Oke, untuk bagian ini nanti yang kita ganti itu dari ini otomatisnya ya, yang paling utama otomatisnya, karena otomatisnya ini tidak bekerja dengan semestinya. Terus untuk filter bensin, nah ini juga kita bersihkan dulu. Kalau misalkan ternyata dari bagian dalam filternya itu udah pada pecah, mending kita ganti. Nah, terus penyebab bahan bakar itu keluar terus-menerus dari karburator itu diakibatkan pada bagian jarum pelampung yang tidak menutup rapat. Akibatnya bahan bakar itu langsung los ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan yang namanya perbaikan, berarti nanti perbaikan ini total dari bagian karburator. Kita buka, perbaiki yang ada di dalam karburator, yaitu di jarum pelampungnya, dan sekalian dibersihkan karburatornya. Terus penggantian ini ran bensin ini, kalau misalkan normal ya, seharusnya ketika mesin mati maka aliran bensin yang dari tangki sini itu harusnya tertahan di sini ya, dan tidak akan keluar. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia itu langsung keluar, berarti sudah dipastikan pada bagian ini untuk vakumnya itu udah rusak ya. Vakum ini udah rusak, jadi dia itu tidak bisa menahan bahan bakar agar tidak keluar. Harus ganti filter, ganti saja kalau pengen lebih awet ya.
terus tangkinya kita bersihkan. Kalau dilihat dari tangkinya, nanti lihat di bagian dalam, oh lumayan kotor ya. Nanti sekalian saja dilakukan proses pembersihan. Jadi kita lakukan proses pembongkaran pada bagian karburatornya. Nanti karburator bongkar dulu ya. Untuk proses pembongkarannya seperti biasa kita percepat. Ya, jadi kalau nggak diganti filternya ya kayak gini, kotorannya numpuk di sini. Terus kalau udah terlalu banyak malah masuknya ke bagian karburator. Nah, ini bekas karat yang ada di bagian tangki masuk ke dalam karburator, akhirnya bensinnya itu bisa keluar terus ya dari sini karena mengganjal pada bagian jarum pelampung. Nah, untuk tadi pembersihan kedudukan dari bagian jarum pelampung, saya gunakan ini cotton bud sama amril ya, terus digosok kalian pakai tangan ya, nggak usah pakai por. Nanti dia itu bisa bersih sendiri dan akan menyumbat secara maksimal di bagian jarum pelampungnya. Jadi tidak perlu pakai por, kita pakai tangan pun sudah bisa normal kembali ya. Perlu penggantian jarum atau tidak tergantung dari bentuk jarumnya. Kalau ini tak lihat tadi jarum itu masih bagus, jadi tidak perlu ganti. Nanti yang perlu dilakukan penggantian itu di bagian filternya. Ini filter bensin nanti kita ganti, kalau bisa di double ya, antara yang tadi di bagian belakang sama di bagian depan nanti dikasih, jadi biar lebih bersih lagi. Oke, ini sudah selesai, bensin sudah tidak keluar lagi dari sini. Dalam kondisi mesin hidup, keran sudah ganti, filter bensin sudah diganti yang ada magnetiknya. Nah, ini ada magnetiknya, jadi nanti ketika adanya kotoran masuk dia itu nempelnya sini ya. Kalau ada karat dari tangki, nah nanti untuk bagian ini kasih selang ya, dikasih selang biar tidak bocor ke bagian head. Kalau misalkan ini pas kejadian bocor di bagian head ya, terus mercik ke busi ya, nanti malah terjadi yang namanya kebakaran. Ini nanti kasih selang, salurkan ke bagian sini ya, diturunkan ke bagian bawah, ini ke bawah ya. Ketika banjir dia langsung keluar dan membuang ke bagian bawah, jangan ke head ya, nanti kena busi jadi kebakar. Oke, udah selesai.